Solin, posisi Bapak dalam proses pembentukan Kabupaten Pak Barat apa ini, Pak? Saya dipercayakan sebagai sekretaris umum di Komite Pemekaran Kabupaten Deri. Bagaimana awalnya terbentuknya komite ini, Pak? Pertama sekali terbentuknya komite ini didasari oleh adanya peraturan atau memang wacana di tingkat pusat yang membuka peluang untuk memekarkan wilayah agar bisa pembangunan tersebut merata sampai ke tingkat-tingkat lebih rendah. Itu pada dasarnya. Terus siapa yang memulai pergerakan ini, Pak? Pertama sekali yang mulai pergerakan ini adalah diinisiasi oleh Bapak Master Perudin Tumangkor sebagai Bupati Deri dengan melihat dan melatar belakangi lambatnya perkembangan dari segala unsur yang ada di wilayah Simsim. Dulu belum kita katakan itu Pak Barat, masih Simsim dulu. Adalah bagian daripada wilayah Kabupaten Deri. Nah, apakah daerah itu, Salak, Kerajaan, dan sekitarnya memenuhi syarat rupanya, Pak, untuk membentuk sebuah kabupaten? Pada saat itu kalau dari tingkat pemenuhan persyaratan itu yang seperti yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, minimal 3 kecamatan itu yang mendasari untuk memekarkan satu wilayah kabupaten. Jadi sehingga dalam waktu kurun 2 tahun ya wilayah Simsim dengan 2 kecamatan yaitu Kerajaan dan Salak, Kecamatan Kerajaan dan Salak, memungkinkan untuk wilayah Setulutali Urang Jehe dipisahkan dari kecamatan Kerajaan dan Salak, sehingga sebelum dilaksanakan proses memekarkan ini lebih dahulu dimulai, dan hal ini langsung ditangani oleh pemerintah Kabupaten Deri. Nah, dengan terbentuknya 3 kecamatan itu kan Setulutali Urang Jehe, apakah syarat lain memang terpenuhi, Pak? Faktor ekonomi, jumlah penduduk? Kalau dari unsur yang lain, sebagian sudah mendekati, tapi sebagian masih jauh daripada harapan. Termasuk jumlah penduduk dan juga jumlah fasilitas umum yang ada di wilayah tersebut. Jadi sehingga apalagi diinventarisasi lagi semua, akhirnya setelah diinventarisasi oleh satu kelompok tim yang menangani hal tersebut, semua persyaratan kriteria yang diwajibkan mendekati daripada yang diharapkan untuk suatu persyaratan pemekaran wilayah. Seingat Bapak kan dari unsur swasta. Apakah hanya unsur swasta yang bergerak menggolkan ini, Pak? Kalau unsur di dalamnya itu sudah cukup kompleks. Pertama sekali dari unsur tokoh masyarakatnya, yang kedua dari unsur kepemudaan,nya, yang ketiga dari unsur semua pemegang hak wilayah di Simsim pada saat itu, dan ini berkolaborasi dalam hal menyatukan persepsi bahasa memang ya menyatukan persepsi tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang, termasuk menetapkan wilayah-wilayah mana yang masuk nantinya ke wilayah Kabupaten Pak Barat. Di subetnis Pak kan ada itu namanya Silima Suak, Pak. Apalah perannya itu, Pak? Perlu kita ketahui, Simsim itu adalah salah satu dari Silima Suak tersebut. Dan kalau kami berprinsip, tidak akan mungkin hanya unsur Simsim yang berperan dalam hal menggolkan mimpi Kabupaten Pak Barat dengan cara melihat situasi kondisi pada saat itu, sehingga kami beberapa kali melakukan rapat untuk menggalang satu kekuatan penuh bahwa yang untuk Simsim tanggung jawab keseluruhan unsur
5 SUA tersebut agar nantinya SIM-SIM tersebut bisa cepatnya direalisasi sebagai satu kabupaten. Dan memang perlu saya garis bawahi di sini, tidak melulu hanya kabupaten, hanya unsur SIM-SIM yang berperan dalam pemekaran Kabupaten Papua Barat, tapi sebagai tuan rumah mereka adalah perpanjangan tangan dari komite pemekaran yang tersebut yang terbentuk kemarin, sehingga 4 unsur lagi, yaitu dari Kepas, dari Pegagan, dari Boang, dari Kelasan, inilah berkolaborasi untuk mendukung kinerja daripada SUA SIM-SIM agar secepatnya bisa beradaptasi dengan tuntutan daripada pemekaran yang kita harapkan. Sejak diinisiasi MP Tumanggor Bupati Dairi ketika itu hingga diundangkannya Kabupaten Papua Barat menjadi daerah otonom, berapa lama itu Pak perjuangannya? Sekitar hampir 3 tahun lah, 2 tahun lebih lah. Dari mana lah biaya operasionalnya? Kalau biaya operasional dari pembentukan pertama itu swadaya. Kami beberapa yang berkepentingan di dalam dan bekerja di dalam berswadaya untuk membiayai semua sosialisasi, pembentukan tim, dan ini berkolaborasi dengan unsur-unsur dari pengusaha-pengusaha Pak yang ada di Sidikalang, dan ini seterusnya berkembang, dan sebelum diundangkan keseluruhannya itu adalah swadaya daripada panitia dan masyarakat dan pengusaha-pengusaha Pak yang ada di Kabupaten Dairi dan SIM-SIM. Satu lagi lah Pak, respon DPRD Kabupaten Dairi ketika itu gimana Pak setelah masuk usulan tim pemekaran ini? Pertama sekali responnya sungguh menggembirakan, dan kebetulan di unsur DPRD kita ada juga daerah pemilihannya di sana, seperti Pak Abdul Langkat, Ajun Manik dari Partai Golkar mendukung sepenuhnya, dan juga pada saat itu Bapak Joni Sitohang cukup berperan dalam hal mendorong komunikasi tingkat partai agar bisa mendukung pergerakan-pergerakan ini bisa secepatnya terrealisasi. Kalau di Kecamatan Salak sekitarnya Pak, siapalah tokoh yang ketika itu menggerakkan perjuangan ini Pak, perjuangan pemekaran? Kalau tokoh tingkat kecamatan yang kami unjuk kemarin adalah Pak Jiha Manik sebagai memimpin pergerakan di sana, dibantu dengan rekan-rekan beliau antara lain Mansia Manik di unsur kepemudaan untuk penggalangan massa, Asahan Banorea, dan banyak lagi yang lain-lainnya untuk Kecamatan Salak. Untuk Kecamatan Kerajaan juga begitu, antara lain Pak Tinendung, untuk Sibande Pak Maharaja, Pak Sagala, Haji Brutu. Itu yang dibuat kemarin sebagai perpanjangan tangan tim kabupaten.